أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah maghrib rahimahumullah. Kita lanjutkan tafsir kita ya agak melompat dari ayat yang kemarin terakhir 179. Kemudian berikutnya ayatnya tentang wasiat dan kemudian tentang puasa Ramadan. Karena itu sudah sering kita bicarakan atau dibahas di pengajian-pengajian, maka kita langsung kepada tema berikutnya, yakni 186 ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa la yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan jika mereka bertanya kepada engkau hamba-hambaku, anni, tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu, aku menjawab, aku akan mengabulkan da'watan da'i, doa orang-orang, idza da'ani, doa mereka yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhilah atau sambutlah perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum, mudah-mudahan mereka yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat bimbingan yang lurus. Ayat ini diawali dengan suatu peristiwa, yakni dalam hadis
yang dinukilkan dalam kitab Tafsir Al-Baydawi disebutkan dalam hadis ini rawahu Ibnu Mardawi. Ibnu Mardawi meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya Anil Hasan, ya sanadnya yang datang dari Hasan. Hasan adalah putra Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, sa'ala ba'du sahabat, sebab ada beberapa orang sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Aina rabbuna? Di mana Tuhan kami? Atau di mana Tuhan kita? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Maka ketika itu Nabi tidak menjawab langsung, akan tetapi beberapa waktu berikutnya turun ayat yang bertanya tentang, yang isinya adalah jawaban tentang pertanyaan tadi. Nah, sering kita mendengar ketika mengajarkan masalah akidah atau membicarakan masalah akidah, hadis yang dikutip itu adalah pertanyaan kepada seorang Arab Badui, Arab kampung. Ditanya, aina Allah? Lalu dijawab oleh Arab Badui tadi, Allah fis sama, Allah di langit. Itu yang paling sering diungkapkan atau yang paling sering dikutip oleh orang-orang yang berbicara tentang masalah tauhid. Nah, sekarang kita melihat bahwa hadis tentang di mana Allah itu tidak satu. Kenapa kita katakan demikian? Karena banyak orang yang berdebat tentang istiwanya Allah di Arasy, bersemayamnya Allah di Arasy. Ya, dalam Al-Quran ayatnya ada bahwa Tsumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas Arasy. Akan tetapi kalau hanya ini satu saja yang dilihat, satu ayat itu saja yang diambil sebagai pegangan atau sebagai dalil bahwa Allah itu di atas, di langit, maka kadang-kadang akan menimbulkan bagi sebagian orang bahwa Allah itu jauh. Padahal dalam ayat lain seperti yang ayat kita baca sekarang ini, ketika hamba-hamba Allah
ibadi, hamba-hamba Allah. Bertanya tentang Allah. Maka dijawab langsung oleh ayat ini, fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Nah, dari segi akidah, dari segi keimanan, maka kata-kata fa inni qarib itu akan lebih berkesan dalam diri manusia, dalam arti bahwa dekatnya Allah kepada manusia, dekatnya Allah kepada manusia itu dijelaskan tamsil, bahwa kata atau kalimat fa inni qarib itu adalah tamsil, adalah suatu gambaran likamali ilmihi, terhadap kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala. Kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala bi af'ali ibadih, terhadap perbuatan-perbuatan hambanya, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka, wa itla'ihi ala syairi ahwalihim, dan telaah bahwa Allah sangat teliti dalam melihat seluruh ahwal, seluruh keadaan dari hamba-hambanya. Nah, hal ini yang memberikan pengaruh kepada keimanan seseorang, bahwa dekatnya Allah itu adalah dekat dengan ilmunya, dengan kemaha mengetahuinya Allah. Sehingga dalam ayat lain kita juga mendengar, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apakah engkau melahirkan perbuatanmu atau menyembunyikannya, maka itu akan dihisab oleh Allah. Begitu dekatnya Allah yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi digambarkan oleh Al-Quran, di samping istiwa di langit, juga digambarkan dekatnya Allah, sehingga Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Untuk apa? Agar manusia menyadari ketika dia mengatakan beriman kepada Allah, maka keimanan itu bukan keimanan yang bersifat formalitas, seperti orang diambil sumpah jabatan umpamanya, dia bersumpah begini, tapi apakah ia memang betul-betul keluar dari hatinya atau tidak, orang lain tidak tahu. Yang tahu adalah Allah SWT. Begitu juga ketika orang mengatakan dia Muslim,
ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim, maka pengakuan apakah benar dia itu muslim, muslim yang sungguh-sungguh atau muslim yang ala kadarnya atau muslim yang pura-pura, Allah mengetahui. Makanya dikatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku amatlah dekat. Nah, kita sering melihat bagaimana orang lebih menampilkan dirinya di hadapan makhluk dibandingkan dengan menampilkan dirinya di hadapan Allah. Di hadapan makhluk, ya dia menampilkan diri sebagai seorang ahli agama, tapi hatinya kadang-kadang malah membenci agama itu. Diserahi urusan mengurus umat, pekerjaan mengurus umat, dia melihat umat Islam itu dengan penglihatan curiga, benci, dan seterusnya. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu hanya kata-kata yang menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Padahal dia mengaku muslim. Dia mengaku muslim. Tetapi kerjanya menjelek-jelekan umat Islam. Tidak ada yang baik-baik yang keluar dari mulutnya. Apa saja yang dilakukan umat Islam itu ujungnya jelek. Ada anak-anak wajahnya ya istilahnya good looking, ya, dia terlihat menarik, sering ke masjid. Wah, ini calon teroris. Ada anak-anak menghafal Al-Quran. Wah, ini apa? Dikhawatirkan akan jadi teroris. Ini kan berbahaya sekali. Orang menghafal kalamullah, dia curigai akan menjadi orang jahat. Tapi orang-orang yang kerjanya tidak karuan, tidak sholat, tidak apa, dia Islam, tidak pernah dicurigai. Orang ke masjid dicurigai, orang tidak pernah ke masjid tidak dicurigai. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasakan apa yang dikatakan ayat ini, bahwa Allah Maha mengetahui. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat kepadamu dibandingkan dengan urat lehermu sendiri. Itu dalam surah Qaf ayat ke-16 kalau tidak salah. Nah, jadi masalah keimanan itu bukan masalah membahas Tuhan di mana, akan tetapi yang lebih bermanfaat bagi kita adalah membahas
apa arti dari ayat-ayat Allah yang ketika Allah berbicara tentang dirinya. Jadi bukan kita yang mengukur, bukan kita yang mengkotak-kotakkan, tetapi apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Allah tentang dirinya, itu yang kita imani. Dan itu yang bermanfaat bagi kita. Maka ya kita sering mengatakan bahwa untuk memahami masalah agama, yang nomor satu yang harus kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tapi ya maaf saja, ada pula kelompok-kelompok yang di medsos yang mengatasnamakan, saya tidak menuduh, mengatasnamakan NU. Oh, yang membaca ayat-ayat Al-Quran, mentelaahnya itu kan itu pekerjaan apa? Ustaz, kita ini ikut saja. Padahal nanti di hari berhisab masing-masing kita ini akan ditanya, apakah memang betul-betul kita telah membaca Al-Quran dengan baik, dengan pemahaman. Jadi ada pula orang yang melarang atau mencegah orang-orang untuk membaca Al-Quran. Oh, tidak perlu itu. Serahkan saja nanti semua apa ustaz-ustaz untuk disampaikan. Padahal yang akan ditanya itu, yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah kita masing-masingnya. Nah, jadi kembali kepada fa'inni qaribun tadi. Maka inilah yang harus kita tanamkan, bahwa Allah Maha dekat dengan diri kita. Allah menyaksikan apa yang kita kerjakan. Walaupun kita lahirkan atau kita sembunyikan, Allah Maha tahu perasaan-perasaan kita. Siapa yang kita agungkan umpama. Itu kan soal hati kita, tidak tahu orang lain. Tapi Allah Maha mengetahui. Karena dekatnya Dia dengan kita, dekat dengan ilmunya. Kita mengatakan mengagungkan Allah, tapi kita lebih memperhatikan kata-kata manusia ketimbang firman Allah. Kalau Allah memperingatkan kita dengan azab neraka, kita tidak begitu takut. Malah dikatakan dalam Al-Quran, fama asbara 'alan nar, betapa sabarnya mereka menghadapi neraka. Artinya tak takut sama sekali. Tapi disebut satu corona saja, wah, sudah pontang-panting itu saja yang dibicarakan terus. Sehingga kadang-kadang udah overdosis. Ketakutannya itu. Apakah ia membunuhnya corona itu seperti yang dilukiskan dalam berita-berita itu? Belum tentu. Ya, karena namanya berita itu kan bisa saja direkayasa. Bisa saja direkayasa. Padahal kata kuncinya adalah bahwa tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak mengizinkan. Itu kata iman. Tapi kadang-kadang kita sudah
sudah sampai kepada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Orang sehat-sehat saja, wah itu OTG, orang tanpa gejala. Jangan sampai OTG jadi pembunuh. Waduh, pula dramanya. Bersalaman orang langsung mati. Padahal kita salah-salaman saja sebetulnya. Ya maaf saja, ini pendapat saya pribadi. Saya salah-salaman nggak ada, biasa-biasa saja. Dengan Pak RW itu salam biasa. Kita itu kadang-kadang overdosis untuk hal-hal yang tidak jelas. Untuk hal-hal yang jelas seperti Al-Quran ini, kita mengabaikannya. Kita takut sekali mati, akan tetapi kita tidak takut apa yang ada sesudah kematian itu. Ini kan aneh. Kalau mati itu hanya sekali. Tapi kalau orang disiksa di neraka, setiap hangus kulitnya, gosong kulitnya, tulang-tulangnya diganti lagi dengan yang baru. Liyudhiqul azab, supaya mereka terus-menerus merasakan azab. Tidak takut. Tetap aja dia tidak semua. Tetap aja dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau misalnya disebut corona satu-satu, apapun SOP yang diapakan, waktu asal ada berita tentang itu, nyalang mata. Sehingga kadang-kadang, ya maaf, ada sebagian yang kita baca di media, sebagian bosan ya. Apa cerita Pak corona saja. Iku anak-anak lampias tahun tak raja dah kejadian dengan pikon. Bila sudah corona aku. Itu bagian berpikir kritis. Nah, kita kadang-kadang terhadap pertakutan manusia, kita betul-betul takut sekali. Tapi ancaman Allah, kita mengabaikan. Nah, maka dalam soal keimanan, kita harus membentuk keimanan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahwa dekatnya Allah dengan kita itu dikatakan dalam kalimat ayat ini selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini adalah takrir. Ini adalah penetapan lil qurbi, terhadap dekatnya Allah. Bahwa dekatnya Allah itu bukan soal jarak, akan tetapi dekatnya Allah itu bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. Dia akan mengabulkan doa kita jika kita mampu betul-betul berdoa. Wa tahqiqillahu, dan merealisasikan bentuk dari kedekatan itu. Wa wa'ada lid-da'i, dan Allah berjanji kepada orang yang berdoa tadi bil ijabah, bahwa Allah berjanji kepada orang yang berdoa itu bahwa Dia akan mengijabahi, akan mengabulkan mata sadara doa, tatkala doa itu betul-betul muncul min qalbis salim,
bahwa kalau doa itu memang betul-betul muncul dari hati yang lurus. Dia berdoa memang betul-betul sepenuhnya yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dia hanya meminta kepada Allah saja, tidak meminta kepada yang lain-lain. Itu artinya qalbin salim. Kemudian wa nafsin safiyah, dan doa itu juga muncul dari jiwa yang suci. Jiwa yang suci artinya suci dari akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek, jauh dari iri, jauh dari dengki, jauh daripada merendahkan orang lain, dan banyak lagi hal-hal bentuk-bentuk akhlak buruk, sifat-sifat buruk yang harus dijauhi. Nah, kalau sudah jauh itu, baru doa kita akan diijabahi oleh Allah. Kemudian wajah warih khasyi'ah, dan dari anggota tubuh yang betul-betul khusyuk, yang betul-betul tunduk kepada Allah, betul-betul tunduk kepada Allah. Jadi itu syarat yang diungkapkan dalam tafsir ini agar doa seseorang itu diijabahi oleh Allah. Hati yang lurus, akidahnya lurus, kemudian akhlaknya baik, kemudian sifatnya betul-betul dia tunduk dan mengharap kepada Allah. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa walaupun Allah SWT mengatakan ujibu da'wata idza da'an, bahwa Allah akan mengabulkan doa ketika hambanya meminta kepadanya, akan tetapi tidak selalu doa itu langsung dijawab oleh Allah. Li'annahu, di ujung ayatnya, di ujung penjelasannya disebutkan li'annahu huwa a'lamu, karena dia lebih mengetahui bima saluha ibadi, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kadang-kadang dalam ilmu Allah, apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang tidak baik kepada kita, makanya Allah tidak mengabulkan. Namun dalam hadis juga disebutkan di sini rawal Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yad'u Allah, tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah azza wajalla bid'awati, dengan sebuah doa laisa fiha ithmun, yang dirinya yang doa tadi tidak mengandung dosa, wala qati'atur rahim, dan apa yang diminta itu juga bukan untuk memutuskan silaturahim, maka illa, melainkan a'tahullahu biha, melainkan doa itu akan diberi oleh Allah ihda thalatha khisal,
satu di antara tiga hal. Jadi doa itu bukan dijawab langsung sesuai apa yang diminta, akan tetapi ya setidak-tidaknya dia akan mendapat satu di antara tiga ini. Imma ayyaj'al ilaihi da'watu. Ada kalanya doa itu langsung diberikan sesuai dengan apa yang dimintanya. Wa imma ayat yudakhiru halahu fil ukhra. Ada kalanya ditunda oleh Allah untuk waktu yang lain. Wa imma yusarrifu anhu min su'i mithliha. Ada kalanya doa itu tidak diberikan sesuai dengan apa yang diminta, tapi dia akan dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan apa yang dia doakan tadi. Nah, inilah apa makna dari bahwa Allah akan mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa kepadanya. Ya, kalaupun tidak langsung, mungkin di lain waktu. Kalau tidak di lain waktu, mungkin dia dihindarkan dari keburukan yang setara dengan doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.